Sini, saya kasih jelas. Saya kasih paham. Gitu. Jadi untuk menuju kaya itu bukan dengan bekerja. Rubah ini semua dulu. Iya, ekstrim ya saya ngomongnya. Iya. Bukan berarti Anda di- nanti nggak kerja. Diperhalus. Gini, Bahaya. untuk urusan rezeki, sebab utamanya bukan karena Anda bekerja dan berbisnis. Tapi sebab utamanya adalah mentalmu. Tapi ketika orang itu sudah bermental kaya, dia agresif dalam hal kerjaan. Ya. Peluang banyak terbuka. Dia tahu ini menguntungkan, ini merugikan. Oke, kembali ke tujuan kaya. Gali kita bermental miskin apa mental kaya. Terus selanjutnya adalah temukan diri kita ada di posisi di mana. Terus perlakukan uang dengan baik. Bersikap dengan uang baik. Satu lagi tadi lupa. Menilai uang dengan baik. Menilai uang juga harus dengan baik. Ya. Oke, tahapan ini sudah nih. Ya. Terus Nuk, Pertanyaannya apa? pertanyaan ya tangga selanjutnya apa nih? Gitu. Ada banyak, bukan ada banyak sebenarnya kan pada prinsipnya kalau cuma Di mindset dulu ya Gus? Iya, di mindset dulu. Di mindset dulu? Iya, di mindset saya rasa cukup sih. Oh cukup? Cukup. Karena kalau Gus sering di videonya kan bahwa untuk menuju kaya itu perbaiki mindset, bersedekah, bersyukur. Ya, oke. Bersyukur lalu bersedekah. Dulu di mindset nih. Diobok-obok ya. Diobok-obok dulu. Di mindset. Mindset kan ada dua Gus. Cara berpikir dan mental yang di sini. Ya, nah, kita menarik nih. Kita tambahkanlah. Sekali-sekali ngopi yang agak sedikit jauh lah, teman-teman nih ya. Sekali waktu ngopilah dengan orang yang bermental miskin. Sekali waktu ngopilah dengan orang yang bermental kaya. Anda sangat tahu nanti perbedaannya dan Anda pun bisa sangat tahu Anda berada di mana. Energinya. Ya. Oke. Kita lah Pak Rosidi. Dulu kita kumpul dengan teman-teman yang ya oke lah begitulah gitu dasarnya ya. Kita tahu ya. Ya tahu banget. Ketika Pak Rosidi sudah mulai hidup saya ini harus saya rubah, ini nggak bisa begini terus nih. Lalu Pak Rosidi menyatakan belajar pada si fulan, endingnya ketemu dengan saya. Ya. Berbeda nggak kualitas apa yang dibicarakan? Berbeda. Udah jelas. Nah, pasti berbeda. Dan Pak Rosidi kala itu sudah bisa menempatkan diri. Pak Rosidi ada di mental dengan kita sekarang atau di mental mereka? Tahu ya? Ya, tahu. Tahu banget. Jadi fungsinya tuh itu. Jadi untuk saya pengen ngecek, Gus, saya itu sebenarnya ada di mental yang mana, ada di mindset yang mana. Ya udah, coba Anda cari. Makanya berilmu tuh harusnya menyenangkan. Anda sekali waktu kumpul 1 minggu dengan orang yang bermental miskin, yang masuk pada kriteria yang tadi saya jelaskan. Habis kita, habis energi. Habis energi kita. Gak usah jauh-jauh, Pak Rosidi dengerin keluh kesahnya orang, habis nggak energi kita? Habis. Kesedot kan? Nggak betah kita sudah. Nggak betah kita. Tapi ketika Pak Rosidi kumpul dengan orang yang mentalnya, mindsetnya kaya, mau sampai subuh juga oke. Oke, hilang ngantuk gitu. Hilang ngantuknya, apalagi yang dibicarakan duit. Ada di sekitaran kita atau teman kita atau saudara kita itu berapi-api tadi, semangat luar biasa. Iya. Ini masuk kategori mindsetnya sudah benar. Oke. Sudah kalau orang amannya, wah dia udah ada modal nih kan gitu. Pak Rosidi pernah dengar ini nggak? Jangan kejar uang. Anda nggak akan ketemu. Oh itu ya. Kita buat uang yang ngejar Jadi, kita. Kita kalah mental ya. Iya. Kita buat uang yang ngejar kita. Masuk akal nggak sini? Ini bukan perkara akal. Simpen dulu akalmu, ya kan? Dan sambil kita nyimpen akal, kita makin kepanasan di sini. Alhamdulillah makin panas ini. Nggak apa-apa. Biar teman-teman jadi paham. Kita yang gosong nggak apa-apa. Tenang, aman kita. Yang penting rekening kita aman ya. Amin, amin. Ternyata iya, saya ini adalah praktisi yang ngejar uang dulunya. Ngejar uang banget. Ternyata ketika saya rubah, ya makin slow, saya tata pikiran saya buat hati saya menjadi yakin bahwa sejatinya uang itu ditarik. Bermental kaya. Dan alhasil benar. Makanya kita lihat ketika kita sudah berikhtiar keras, berusaha keras, tapi kok kayaknya hidup nggak ada perubahan ya? Capek Gus. Iya betul. Kenapa ya?
Nah, terus gini. Lagi-lagi kita bicara umum ya. Ada yang kaya itu semangat berapi-api, berkobar gitu kan. Wah, apa aja dilakuin gitu. Nah, ini masuk mindset, masuk mental, apa gimana nih? Apa aja dilakuin. Apa aja dilakuin. Kayak, Ya pokoknya pengen kaya kan gitu. iya. Jadi kondisinya dilihat dulu. Dia udah melakukan banyak hal, kaya nggak? Apakah mindsetnya belum benar ini? Kan dia udah semangat loh, Gus. Tapi Ya biasa aja masih. biasa aja. Bahkan Kita masih tahu ya dengan keadaannya gitu ya. tahu betul. Berarti sedang problem gitu loh. Sedang problem. Tadi tidak bisa hanya kita berapi-api. Gitu. Kita lihat, Pak Rosidi belum tahu kesaktian saya kan? Oke, siap. Kita saksikan bersama. Siap. Magnet betul Pak ini. Rosidi. Gitu kan? Kosong. Ini duit Pak Rosidi. Oh, Nah. wih. Coba, ini belum selesai saya nyusunnya. Teman-teman perhatikan ya. Saya taruh di paling belakang yang baru-baru. Yang lama-lama saya taruh di depan. Nanti ini akan terikat masing-masing 10 juta. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Udah gini aja. Nih. Nanti akan saya susun per 10 juta. Bagaimana saya memperlakukan uang. Dan masih baru banget. Paham ya Pak Rosidi? Nah, ini kita lanjutkan boleh ya? Tentang ini ya? Gosong dikit nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa. Di dalam handbag ini selalu ada uang. Karena saya tahu saya bermasalah dengan mental saya dulunya. Jadi ternyata ada self talk. Nah, kita masuk ke self talk. Self talk itu ada mengatakan dalam hati saya ketika ini kosong, dompet kosong apa segala macam, uang semua di rekening, saya kebiasaan ngomong, aduh nggak punya uang, nggak ada uang cash, aduh nggak ada uang. Psikisnya langsung berubah ya? Iya, lama kelamaan itu jadi afirmasi. Oh gitu. Saya nggak punya uang cash ketika butuh, aduh nggak ada uang cash nih, aduh uang saya di rekening, oh nggak ada uang cash. Lama kelamaan ada bahasa di dalam hatimu bahwa Anda nggak punya uang. Coba saya coba doakan lagi Pak Rosidi. Siap. Tangannya begini. Oke. Tutup matanya. Oke. Kan? Nggak percaya. Ajaib ini. Sampai rambutnya ngikut. Nah, ya kan? Berani? Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya? Maknyus. Alhamdulillah. Kita mau review minuman apa? Oke, jadi cara kita agar bagaimana kita memperlakukan uang dan kita sadar diri bahwa kita penuh dengan mental block. Cara-caranya sederhananya seperti itu. Jadi pinter-pinter ngolah lah ya. Iya, betul. Oke. Pak Rosidi, saya sudah terlanjur mempertontonkan ilmu saya di sini. Oke. Saya ingin mengajak Pak Rosidi berpindah tempat seketika tanpa harus bergerak dari duduknya. Siap. Oke, yakin ya? Yakin. Saya butuh Pak Rosidi yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Ya, yakin. Yakin ya. Saya minta Pak Rosidi tutup mata. Oke. Teman-teman juga jangan. Sebentar, kita mau pindah kemana nih? Ke satu tempat yang lebih iup. Oke, siap. Nah, itu batuk tuh salah satu syaratnya tuh. Oke, tahan. Tahan. 1, 2, 3. Wow. Saya tuh cuma nggak mau saja memperlihatkan, mempertontonkan kesaktian saya. Jangan sombong gitu ya. Iya. Karena kalau saya pertontonkan kelihatan. Gitu. Oke, sampai mana tadi? Saya tik itu topinya ngikut ya berarti. Sampai di mana? Tadi jadi gini. Mindset kaya itu perlu penting. Jadi bagaimana mengaplikasikan kayak tadi saya tunjukin uang apa segala macam. Perlakuan terhadap uang itu bagus banget lah. Gimana caranya kita seneng banget dengan keberadaan uang gitu. Udah nggak lagi dikatakan bahwa uang begini uang begitu, enggak. Intinya seneng aja kalau punya uang. Itu. Nah, itu untuk mindset kayanya. Itu. Nah, kan tadi sempat saya nanya tuh, bagaimana teman-teman yang mengandalkan semangat luar biasa, semangat 45 berkobar-kobar. Oh iya. Nah, itu belum terjawab kayaknya seperti ini.
Mengartikan bahwa itu sudah masuk kategori mindset kaya apa belum itu? Ya belum. Tapi dari hasil belum. Gitu. Ya belum, karena apa? Karena sebenarnya begini, konsepnya kan tadi saya katakan bahwa pernah dengar nggak? Jangan kejar uang, biarkan uang yang ngejar kita, gitu kan? Nah, coba perhatikan teman-teman yang sudah giat banget tapi nggak ada penghasilan, cek lagi, Anda ngejar uang atau gimana? Kan sudah menyalahi bahwa manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada uang. Ada yang mengatakan uang itu ditarik. Iya, jadi kalau uang itu ditarik berarti kan bukan dikejar. Oke. Gitu. Bukan berarti saya juga katakan Anda jangan bekerja, enggak juga. Itu semua terletak pada niat. Beda konteks ya. Iya, niat dan mindset. Niatnya bukan ngejar uang. Makanya orang bijak mengatakan ini. Jangan ditanya lagi. Ini tadi. Kalau ini saya tahu, jadi saya nggak perlu ngejar ke orang bijaknya gitu ya. Orang bijak mengatakan berkaryalah tanpa berorientasi terhadap uang. Karena ternyata ketika Anda sibuk berkarya, Anda akan menjadi ahli di situ dalam satu karya. Dan akhirnya uang yang akan datang ke Anda. Karena sebab apa? Jadi ahlinya. Pak Rosidi punya rental, punya travel. Saya tanya sekarang. Ya. Uang yang datang atau Pak Rosidi yang cari ke sana kemari? Order yang datang. Orderan yang datang kan? Iya. Karena sudah jadi ahli di bidangnya. Bahkan Pak Rosidi bisa melobi Jawa Bali, Jakarta Jawa Bali. Iya. Dan itu tidak mudah. Karena saya nanti mau belajar. Akan ada Baraja Travel nanti. Oke, siap. Nah, ada perbedaan nggak antara mindset kaya dengan mental kaya? Mindset kaya dengan mental kaya. Sama nggak? Mindset kaya itu yang akan membentuk mental menjadi kaya. Sebentar saya tambahkan Pak Rosidi. Agama menyarankan kita untuk tidak diperbudak oleh dunia. Ya nggak? Ya, betul. Agama mengajarkan kita untuk tidak diperbudak oleh uang. Yang orang menghubungkan uang itu adalah dunia. Sama kayak gini sebenarnya. Jadi sebenarnya ilmu ini, pembelajaran ini justru akan membuat Anda bukan diperbudak oleh uang. Tapi Anda memperbudak uang. Memerintahkan uang datang. Kayaknya kurang enak loh memperbudak uang. Bukan memperbudak, lebih tepatnya menarik atau menarik ya. Memerintahkan uang datang. Kayaknya lebih enak gitu. Ya oke. Mengundang uang. Mengundang uang, lebih elegan. Ya. Nah, setelah mindsetnya tertata betul, kita menjadi mindset kaya. Mungkin tahapannya menjadi mentalnya lebih juga otomatis jadi kaya. Jadi kaya. Otomatis kan bermula dari pikiran. Mental yang seperti apa, Gus? Iya, nggak pernah khawatir. Praktisnya. Oh iya. Jadi gini, ya praktisnya tadi yang saya sampaikan tentang bagaimana memperlakukan uang, penilaian uang dan bersikap kepada uang. Nah, orang yang bermental kaya itu biasanya mereka tidak khawatir terhadap hidupnya, apalagi tentang hari esok. Ya kan? Apalagi uang. Ya, termasuk orang yang berpikir khawatir besok nggak bisa makan, besok takut nggak bisa bayar, itu mentalnya masih miskin. Ya kan? Ya. Itu jelas sekali bahwa dulu orang bijak mengatakan. Orang bijak lagi itu kan? Ini judulnya Gira. Menghina Quran itu bukan dengan cara menginjak-injak Quran. Ya, kalau itu sudah jelas. Saya tahu orangnya. Tahu kan? Iya. Tapi menghina agama maksudnya. Ya, tidak menghina Allah. Menghina Allah itu bukan dengan cara menginjak Al-Quran atau menghina Tuhan apa segala macam. Allah lebih tahu sudah itu. Dikelarin dalam hari itu juga bisa. Tapi sejatinya menghina Allah, besok Anda nggak bisa makan. Besok bisa makan apa enggak? Nah, besok saya bisa bayar utang nggak nih? Itu ngenyek Tuhan itu. Oke. Orang bijaknya siapa? Sujiwo Tejo. Mbak Tejo. Bagus loh kalimat itu. Iya, bagus. Bagus banget. Jadi membuat saya sadar, iya ya.
kita tuh suka sempit menganalogikan itu. Ternyata besok saya khawatir nggak bisa makan, atau bukan nggak khawatir mau makan apa ya, berarti kan Iya. punya banyak pilihan ya. Iya. Khawatir nggak bisa makan, itu sudah menghina Tuhan. Itu Betul. sesederhana itu sebenarnya. Nah, dengan ada lagi, kalau mau kaya, ikutin gayanya orang kaya. Iya. Yang Nah, kemarin saya sampaikan. ya, yang di video sebelumnya ada itu. Iya. Nah, mungkin sekarang Perjelas. diperjelas, Gus. Iya. Bagaimana sih sok-sok kayakah kita? Gitu kan bisa jadi